Bab 67 Xiao Chen mengambil langkah panjang ke arah tangisan. Menuju sisi timur kemah. Saat dia semakin dekat, tangisan sedih semakin keras. Ketika dia berada sekitar 400 meter dari sumber suara, Xiao Chen berhenti. Dia meringkas sense spiritualnya menjadi sebuah kolom dan mengulurkannya ke depan perlahan. Ketika mencapai 200 meter, Xiao Chen bisa merasakan sense spiritualnya terhalang oleh sesuatu. Puci. Xiao Chen berkonsentrasi dan membentuk sense spiritualnya ke dalam bentuk pedang. Perlahan-lahan menembus penghalang mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Setelah periode waktu tertentu, sense spiritualnya akhirnya tiba pada asal suara. Di alur depan, ada Martial Grandmaster mengenakan pakaian tangklen terbaring di tanah. Di depannya ada seekor burung hitam besar, yang menyambar sendiri organ-organ dalamnya. Xiao Chen sedikit mengernyit dan melihat ke atas. Ada sesosok manusia gelap melayang di udara. Dia lebih gelap dari malam. Dan dia memberi perasaan yang sedalam dan jahat seperti lubang hitam. Meskipun itu sangat aneh, Xiao Chen bisa merasakan perasaan kelemahan ekstrim yang datang dari tubuh orang itu. Dia harus terluka parah. Setelah bersembunyi selama 3 hari, akhirnya aku menemukannya. Xiao Chen mendengar sosok gelap itu tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri. Tawa dalam kegelapan malam terdengar seperti berasal dari neraka, dan sangat suram. Tiba-tiba, ki hitam datang dari tubuh pembudidaya di tanah dan masuk ke tubuh yang lain. Ekspresi kegembiraan ekstrim muncul di wajahnya. Seolah-olah dia bisa merasakan kelezatan saat burung aneh itu memakan organ dalam. Bahkan Xiao Chen bisa merasakannya ketika luka di tubuh sosok gelap mulai pulih secara signifikan ketika ki hitam memasuki mereka. Dia benar-benar mengandalkan konsumsi organ internal manusia untuk memulihkan lukanya. Itu benar-benar luar biasa. Ketika ki hitam itu bubar, pembudidaya kelantang di tanah tidak lagi mengeluarkan suara. Burung hitam besar terbang ke kaki sosok gelap dengan suara, "Sua." Xiao Chen sangat terkejut. Dia yakin bahwa burung besar ini adalah binatang iblis. Orang ini sebenarnya bisa menunggang binatang iblis. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Aku awalnya berpikir bahwa kematian pasti menantikan aku. Siapa tahu aku akan mengalami makanan ini. Betapa tak terduga untuk raja ini. Pria itu tersenyum. Merasa senang dengan dirinya sendiri ketika dia berdiri di atas burung besar itu. Tiba-tiba, kulitnya berubah. Dia menatap kolom Xiao Chen dari sense spiritual. Matanya memancarkan cahaya yang dalam. Dan seolah-olah dia bisa melihat melalui sense spiritual Xiao Chen yang tak berbentuk. Xiao Chen dengan cepat menyebabkan sense spiritualnya berubah menjadi pedang kecil dan bersembunyi di balik pohon besar. Diam-diam mengamati orang itu. Setelah pria itu melihat sense spiritual Xiao Chen, sepertinya dia ingat sesuatu yang mengerikan. Ekspresi ketakutan melintasi wajahnya. Mengendarai burung iblis, dia melarikan diri seolah-olah dia dalam keadaan menyesal. Itu sangat cepat. Seperti sambaran petir hitam. Meninggalkan garis-garis gelap yang tak terhitung jumlahnya di hutan. Dia berhasil meninggalkan kisaran yang bisa diamati oleh sense spiritual Xiao Chen. Xiao Chen tidak berani maju terburu-buru. Dia perlahan mendekati petani kelantang yang mati hanya setelah pria itu sudah lama pergi. Keadaannya persis sama dengan dua mayat lainnya yang mereka temukan. Dari kelihatannya, mereka telah mati sementara burung memakan mereka. Orang ini dapat dengan mudah membunuh 3 Martial Grandmaster meskipun kondisinya sangat parah. Di alam menakutkan apa dia? Xiao Chen merasa takut hanya memikirkannya. Terlepas dari situasinya, pria aneh ini telah membantu Xiao Chen secara tidak langsung menghilangkan beberapa masalah. Jika ketiga Martial Grandmaster muncul untuk membunuh Xiao Chen dan rekan-rekannya, mereka tidak akan selamat. Mengingat pikirannya, Xiao Chen mengabaikan tubuh di tanah dan dengan cepat kembali ke kamp. Xiao Chen untuk sementara waktu menyembunyikan masalah ini dari Xiao Yulan ketika dia menginterogasinya. Dia merasa masalah ini sangat aneh. Untuk berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa mengendalikan binatang iblis. Sebelum dia mengklarifikasi ini, Xiao Chen memutuskan untuk sementara waktu tidak memberitahu yang lain. Sekitar tengah malam mereka berdua memanggil seseorang untuk mengambil alih giliran kerja mereka. Setelah beristirahat selama 4 jam,
Langit sudah cerah. Tentu saja. Di dalam hutan suram. Masih gelap dan suram. Visibilitasnya tidak lebih baik daripada saat malam. Namun, setidaknya tidak sedingin malam hari. Xiao Chen bergerak di sekitar lengan kirinya. Dengan pil pengisian darah dia merasa bahwa tidak ada masalah besar dengan itu. Essence tidak dapat mengalir dengan lancar. Tetapi yang terbaik adalah tidak membuat gerakan berlebihan untuk saat ini. Orang-orang lain di pondok kayu itu masih tidur. Karena tidak ada sinar matahari yang menyinari pondok kayu untuk membangunkan mereka. Mereka semua tertidur lelap. Dengan demikian, Xiao Chen membangunkan semua orang. Setelah selesai mencuci, mereka mulai menugaskan orang ke dalam kelompok. Ketika mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, Xiao Linger mengindikasikan bahwa dia ingin berada dalam kelompok Xiao Chen. Bahkan ada beberapa orang lain yang mengekspresikan pikiran yang sama. Ini menyebabkan Xiao Chen merasa sakit kepala. Akhirnya, ia memutuskan untuk menggabungkan kelompok Xiao Yulan dan Xiao Jian. Dengan cara ini, kekuatan kedua kelompok akan serupa. Pada akhirnya, Xiao Linger masih ditugaskan di kelompok Xiao Chen. Xiao Chen memimpin 4 orang dan menuju ke selatan. Dia memutuskan untuk memulai dengan Fire Lizard. Ini karena dia sudah membunuh beberapa dan memiliki pengalaman dengan mereka. Dia melepaskan sense spiritualnya dan segera berhasil menemukan kadal api di atas pohon besar. Tunggu di sini dulu. Xiao Chen memanggil dan meminta kelompok itu berhenti. Brother Xiao Chen, mengapa kita berhenti? Apakah ada binatang iblis? Di mana itu? Xiao Ling bertanya dengan cara yang aneh. Matanya melihat sekeliling, mencari sekelilingnya. Xiao Chen tersenyum. Berhentilah mencarinya. Tepat di atasmu. Xiao Ling terkejut ketika dia mendengar ini dan mundur beberapa langkah mundur. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa cabang-cabang pohon saling silang dengan cara yang rumit, menyebabkan langit menjadi tersembunyi dan terlihat sangat misterius. Ini adalah hutan suram. Selain dari bahaya yang datang dari sekitar kamu, orang juga harus memperhatikan apa yang ada di atas. Senyum Xiao Chen memudar ketika dia membuka mulut untuk berkata, "Kalian semua, mundur selangkah." Setelah dia mengatakan itu, tubuhnya menghilang dari tempat aslinya. Lampu listrik yang terang bersinar dalam kegelapan. Mereka samar-samar bisa melihat Xiao Chen memegang Lunar Shadow Saber, melompat dari cabang pohon ke cabang pohon. Ketika lampu listrik memudar, hutan kembali ke kondisi semula yang gelap. Keempat orang di bawah ini bahkan tidak bisa melihat sosok kabur. Yang bisa mereka lihat hanyalah bergoyang-goyang pohon. Ledakan, suara keras datang dari atas dan monster besar jatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Keempat orang di tanah buru-buru mundur. Xiao Chen tidak segera turun. Sebagai gantinya, dia berdiri di cabang pohon dan tersenyum pada kelompok itu. Sekarang giliran kamu untuk tampil. Jangan ceroboh atau kamu mungkin akan mati. Kadal api sudah menstabilkan dirinya sendiri sebelum keempat orang itu berhasil menjawab. Ketika melihat mereka, permusuhannya bergeser dan menyapu ekornya ke arah mereka. Mereka berempat dengan terburu-buru melompat dan berserakan. Sebuah bayangan merah menuju ke arah Xiao Linger. Itu tampak seperti pita merah di udara, dan kecepatannya sangat cepat. Apa yang membuat Xiao Chen merasa terkejut adalah bahwa, meskipun Xiao Ling biasanya tampak aneh, refleksnya sangat cepat. Dia mendorong tanah dengan ringan dengan kakinya dan tubuhnya dengan gesit menghindari serangan itu. Dia bahkan menebas lidah merah, menciptakan luka pada saat dia berbalik. Kadal api ini jelas lebih kuat daripada yang telah bertemu Xiao Chen sebelumnya. Ketangguhan lidahnya sangat kuat. Senjata roh Xiao Ling tidak memiliki cara untuk memecahnya. Mereka berempat dikejar-kejar oleh kadal api. Mengutuk Xiao Chen di hati mereka, merasa bahwa dia sangat tercela. Banyak dari mereka menyesal memilih untuk mengikuti Xiao Chen. Tidak ada yang mengira Xiao Chen akan mengabaikan mereka setelah menarik Fire Lizard. Mereka yang awalnya berencana mengandalkan Xiao Chen menyesali keputusan mereka. Waktu perlahan berlalu dan sesuatu yang menyebabkan mereka berempat ingin muntah darah terjadi. Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dari cincin semesta dan mulai minum di cabang pohon. Xiao Chen, kamu terlalu tercela.
Setelah melihat bahwa kami dikejar dengan cara yang begitu menyedihkan, kamu masih tidak melakukan langkah apapun untuk membantu kami. Akhirnya seseorang di bawah tidak bisa lagi mentolerir dan memarahinya. Memang, kakak Xiao Chen, kamu terlalu berhati. Linger awalnya sedikit menyukaimu. Tapi sekarang, aku benci melihatmu, kata Xiao Ling dengan sengit, tetapi dengan cemberut. Xiao Chen tidak menjawab dan mengungkapkan senyum samar dan acuh tak acuh. Setelah mereka mengatasi guncangan awal, mereka akhirnya mencapai kecepatan. Mereka meninggalkan luka dengan berbagai tingkat pada tubuh Fire Lizard. Setelah mereka berempat ditabrak ekor kadal api beberapa kali, ada dua yang meneteskan darah di sudut mulut mereka. Namun, Xiao Chen masih tidak bergerak. Ini adalah cobaan mereka. Jika dia bergerak, maka tidak ada tujuan untuk ini. Jalur bela diri bergantung pada pemahaman yang dicapai saat mereka berada di tengah situasi hidup dan mati. Itu tidak dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Bang, Xiao Linger tidak dapat menghindar sekali lagi dan ditabrak oleh ekor kadal api. Dia memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Xiao Chen merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Namun, sesuatu terjadi yang mengejutkan Xiao Chen. Gadis ini tidak menangis. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan tekad yang teguh. Dia tidak terlihat seperti dirinya yang aneh dan biasanya. Teknik bela diri. Cloud Breaking Refreshing Breeze Chop. Xiao Linger sebenarnya menggunakan teknik bela diri di udara. Itu benar-benar luar biasa. Pedang di tangannya seperti bris pemecah awan yang memecah awan. Dan dengan kilatan putih, ekor kadal dipotong menjadi dua bagian. Xiao Linger mendarat dengan kuat di tanah dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Lalu dia membuat wajah pada Xiao Chen yang menyebabkannya berfluktuasi antara tawa dan air mata. Sua, orang lain meledak dan mampu memecah senjata terbesar kadal api. Lidahnya merah. Sekarang, Fire Lizard telah kehilangan dua gerakan terbesarnya. Semangat semua orang melonjak. Membunuh, membunuh, membunuh. Semua orang bersemangat dan mulai mengeksekusi teknik bela diri mereka. Melelahkan esens mereka. Mereka benar-benar berhasil melakukan upaya binatang iblis yang menakutkan ini untuk mengalahkan mundur tergesa-gesa. Dan dalam waktu singkat itu tidak lagi memiliki tampilan awal yang mengesankan. Karena aku dikejar oleh kamu sebelumnya dengan sangat menyedihkan. Aku pasti harus membunuh kamu hari ini. Tepat ketika Fire Lizard akan mati. Panah es mengeluarkan sinar dingin dan terbang dari tempat yang jauh. Dengan suara, "Sua," ia membunuh Fire Lizard. Ki dingin menyebar ke seluruh tubuh Fire Lizard. Itu menyebabkan semua ki hitam di tubuhnya dikeluarkan. Setelah itu, Fire Lizard langsung berubah menjadi patung es. Ki dingin itu sangat mengancam. Semua orang terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bang, Xiao Chen melompat turun dari pohon dan melepaskan aliran api ungu. Bertabrakan dengan panah es kedua yang datang dari kejauhan. Menghasilkan ledakan hebat. Es lenyap menjadi tidak ada apa-apa. Tetapi Purple Thunder True Fire tidak melemah sama sekali dan terus terbang ke depan. Ledakan. Setelah beberapa saat, ada ledakan lain datang dari depan. Ada suara langkah kaki dari sekelompok orang yang datang ke arah mereka. Bab 68 Orang-orang Kelantang, itulah Tang Feng. Ketika sekelompok orang mendekat Xiao Chen dan yang lainnya dapat dengan cepat mengidentifikasi mereka. Grup Tang Clan juga terdiri dari 5 orang. Tang Feng memegang busur terbuat dari kristal es. Ketika mereka berada sekitar 100 meter jauhnya, mereka berhenti bergerak. Ketika dia melihat Xiao Chen, ekspresi kaget muncul di wajahnya untuk sementara waktu. Setelah sekian lama, dia tersenyum. Jadi saudara Xiao ada di sini. Kebetulan sekali. Maafkan aku. Tetapi iblis inti kadal api ini adalah milik kami. Mendengar apa yang dia katakan, beberapa murid Xiao Clan di belakang Xiao Chen merasa marah. Setelah berjuang setengah hari, orang ini datang dan mengambilnya. Sangat tidak pantas. Xiao Ling sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan mengejek. Jika kamu punya nyali, maka sisihkan busurmu dan datang ke sini. Orang-orang yang tersisa juga meraung. Jelas bagi mereka bahwa busur kristal es di tangan Tang Feng tidak biasa. Melihat dia berdiri sejauh ini, jelas bahwa dia sangat berhati-hati.
Tang Feng bermain dengan busur kristal es di tangannya. Mengungkapkan senyum acuh tak acuh. Saudara Xiao. Anggota klan Xiao kamu ditekan ke titik di mana mereka tidak bisa membalas. Panah aku bisa dikatakan penyelamat mereka. Menyerahkan kor iblis kecil kepadaku tidak akan terlalu tidak masuk akal. Ini sangat tidak masuk akal. Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk bermain permainan kata dengannya dan terus berkata dengan acuh tak acuh. Jika mereka tidak terluka parah kadal api ini di tempat pertama, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhnya hanya dengan satu panah? Aku sudah mengabaikan masalah tindakanmu yang mengganggu persidangan kami. Namun, sekarang kamu ingin terlibat dalam beberapa obrolan fasih di depan aku? Segera nyahlah. Kulit Tang Feng berubah. Dia awalnya berpikir bahwa kelompok Xiao Chen sudah dihilangkan oleh para tetua klan Zhang dan klan Tang. Niatnya datang ke sini hanya untuk bertemu dengan para tetua ini. Dia tidak pernah mengira Xiao Chen akan benar-benar berdiri tepat di depannya. Masih hidup dan sehat. Berpikir sangat keras. Tang Feng berkata dengan dingin. Xiao Chen, kamu terlalu meremehkan kekuatanku. Apakah kamu berani menerima 3 anak panah aku? Jika kamu mampu, maka aku akan segera pergi. Kami akan menerimanya. Kenapa tidak? Bahkan 10 panah tidak akan menjadi masalah. Apakah kamu pikir tetua brother Xiao Chen takut kepada kamu? Suara merdu Xiao Ling menjawab Tang Feng sebelum Xiao Chen bisa mengatakan apa-apa. Tetua brother Xiao Chen, kamu harus melakukan yang terbaik. Jangan biarkan orang ini menjadi terlalu sombong, kata Xiao Ling kepada Xiao Chen dengan cara yang biasa dan aneh. Xiao Chen memutar matanya ke arahnya. Gadis ini jelas hanya berusaha membalas dendam. Dia dimasukkan ke dalam keadaan sengsara oleh kadal api sebelumnya. Dan sekarang ada kesempatan baginya untuk membalas dendam. Dia langsung meraihnya. Untuk menghadapi seseorang yang menggunakan serangan jarak jauh seperti Tang Feng, seseorang harus cepat mendekat dan menyelesaikannya dengan cepat. Tidak memberinya kesempatan untuk membuat jarak di antara mereka. Sama seperti sekarang. Berdiri di tempat mereka menunggu untuk menembaknya tidak diragukan lagi metode yang paling bodoh. Xiao Chen, aku tidak akan menembak lebih dari apa yang aku katakan. Hanya 3 panah. Jika kamu bisa menahan 3 panah milikku, aku akan segera pergi. Apakah kamu berani setuju? Melihat Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, Tang Feng menggunakan metode paling vulgar untuk membuatnya gelisah dalam melakukan apa yang diinginkannya. Sejak Tang Feng muncul, sense spiritual Xiao Chen tidak meninggalkan busur kristal es di tangan Tang Feng. Cold Qi mengalir di haluan itu, dan es yang dikaitkan energi spiritual tanpa henti berkumpul di dalamnya. Ini jelas adalah senjata roh dengan atribut es yang tertanam di dalamnya. Selain itu, martial spirit Tang Feng kemungkinan menjadi atribut es, yang memungkinkan busur es ini tanpa henti menyerap energi dingin dari sekitarnya. Namun, Xiao Chen tidak takut. Ini karena Tang Feng hanya puncak murid bela diri superior. Meskipun dia sudah melangkah ke ranah master bela diri, dia, pada akhirnya, masih seorang murid bela diri. Akan ada batas kekuatannya. Dia tidak akan memiliki cara untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan besar yang terkandung dalam busur es ini. Xiao Chen tersenyum dengan acuh tak acuh. Kenapa aku tidak berani menerima 3 panah darimu? Jika aku bisa menahan mereka, apakah kamu berani menerima pukulan pedang dari aku? Kenapa aku tidak berani? Aku hanya tidak yakin apakah kamu akan tetap hidup setelah menerima 3 anak panah aku. Tang Feng tersenyum dingin. Jelas dari kata-katanya bahwa dia sangat percaya diri pada busur kristal es di tangannya. Tangan Tang Feng memegang busur kristal es dan auranya tiba-tiba berubah. Menggambar tali busur. Mengubah busur menjadi bentuk yang mirip dengan bulan purnama. Qi dingin mengalir ke busur. Cahaya dingin memancar keluar. Dengan serpihan es berenang di sekitarnya seperti berudu, seolah-olah hidup. Xiao Chen mengulurkan rasa spiritualnya dan dia melihat seekor burung besar di belakang Tang Feng. Tubuh burung ini sangat aneh. Setengahnya es dan setengahnya api. Merasa kaget, Xiao Chen tiba-tiba teringat soal penawaran Tang Feng untuk inti dalam Rainbow Flame Python di Linlang Pavilion. Sudah jelas bahwa dia ingin menggunakannya untuk meningkatkan tembakan yang dikaitkan serangannya. Namun, 2 anak panah yang dia tembak
dan bahkan anak panah ketiga. Semuanya jelas dikaitkan. Apa yang terjadi? Yang paling penting adalah dia jelas bisa merasakan bahwa kekuatan Tang Feng diangkat ke ranah master bela diri. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia telah menekan kultivasinya sendiri selama ini? Pergi, Ice Fury. Melalui sense spiritual Xiao Xiao. Setengah dari api besar dan burung es yang terdiri dari es langsung menjadi jauh lebih redup. Sinar dingin di belakangnya menghilang. Dan itu berubah menjadi panah di haluan. Panah itu tumbuh lebih besar ketika angin bertiup di atasnya. Dan segera itu menjadi panah es yang panjangnya puluhan meter. Sementara panah es ada, angin dingin menyerang. Aliran kabut menutupi permukaannya. Mengepul. Panah es yang menakutkan sebenarnya masih tumbuh lebih besar. Beberapa orang di belakang Xiao Chen berteriak kaget. Xiao Ling sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya dan tidak berani menonton apa yang terjadi selanjutnya. Panah es ini mungkin sangat besar. Tetapi gerakannya sama sekali tidak lambat. Bahkan, itu tidak jauh lebih rendah daripada dua panah pertama. Namun, karena ukurannya yang besar, orang banyak dapat melihatnya dengan mata mereka. Saat panah es datang menusuk tanah, ki dingin tak terbatas menutupi sekeliling. Xiao Chen bisa merasakan kakinya tampak kaku. Dengan cara ini, kecepatannya akan sangat menurun, dan akan sulit baginya untuk menghindari panah. Meminjam kekuatan senjata roh. Apakah kamu pikir aku juga tidak tahu bagaimana melakukannya? Xiao Chen tersenyum dingin ketika dia memikirkan hal ini di dalam hatinya. Menempatkan beberapa kekuatan ke lengannya saat dia melemparkan Lunar Shadow Saber ke depan. Energi petir peringkat 6 yang dikaitkan dengan kor iblis sepenuhnya dilepaskan. Lampu listrik tanpa batas bersinar dalam kegelapan. Itu sangat terang sehingga menyilaukan. Petir sekitarnya dikaitkan energi spiritual tanpa henti bergegas menuju Lunar Shadow. Lampu elektrifikasi membentuk busur bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak seperti sambaran petir di langit malam yang gelap. Hua, pedang itu berselisih dengan panah es di udara. Dan dengan suara "sua", Lunar Shadow Sabre mengiris panah es. Potongan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Kemudian dihancurkan oleh cahaya listrik. Pada saat ini, itu bukan lagi pertempuran antara dua orang, tetapi pertempuran antara dua senjata roh. Berdasarkan adegan di udara, jelas bahwa Imlek Shadow Xiao Chen berada di atas angin. Sial, bayangan lunar menembus. Dan panah es besar mengeluarkan dentang gemilang, hancur berkeping-keping. Namun, cahaya tajam pada pedang masih sama menyilaukan. Sebelum serpihan-serpihan es menyentuh tanah, mereka semua dilupakan. Membunuh, Xiao Chen berteriak ringan dan mendorong tanah dengan kakinya. Dia melompat ke udara dan melambaikan tangannya. Menggenggam saber Lunar Shadow kembali ke tangannya dengan kuat. Sosoknya melintas di udara. Hanya cahaya pedang hitam yang bisa dilihat dengan kejam menebas Tang Feng. Tang Feng berubah pucat dan meninggalkan afterimage di belakang saat dia dengan cepat mundur. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot melihat bayangannya. Dia memutar pedangnya, menggeser kakinya dan menebas sejauh 5 meter ke samping. Tang Feng muncul dan melihat bahwa ujung pedang hitam dengan lembut diiris oleh tenggorokannya. Dia telah berhasil menghindari bahaya ini. Namun, angin dari pedang memotong sebagian kulit dan dagingnya, meninggalkan bekas luka yang tidak jelas. Tenggorokan Tang Feng tegang tanpa sadar dan dia merasakan sedikit rasa sakit dari luka itu. Wajahnya yang semula pucat berubah lebih menakutkan. Dia merasa bahwa dia telah melarikan diri dari gerbang neraka. Xiao Chen berdiri tegak dan menyingkirkan pedangnya. Dia menatapnya dengan dingin. Enyahlah. Dan jangan tunjukkan wajahmu lagi di sini. Jangan merasa tidak diundang. Aku tahu bahwa kamu masih memiliki beberapa kartu truf yang belum kamu ungkapkan. Tetapi aku juga. Selain itu, jangan menyimpan harapan apapun di hatimu. Kedua tetua dari klan Tang kamu sudah mati. Dan demikian juga tetua Zhang Clan. Ketika Xiao Chen mengatakan kalimat terakhirnya, kulit Tang Feng benar-benar berubah. Bagaimana mungkin? Ada 4 martial grandmaster? Mungkinkah dia membunuh mereka semua?